Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Apa kabar anak-anak hari ini? Ibu berharap kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini kita akan meneruskan review pelajaran 1 dan 2 ya. Yang minggu lalu sudah sampai nomor 17. Ya, hari ini kita akan masuk ke nomor 18. Komang berenang seminggu sekali. Doni berenang tiap 4, sedangkan Anton 6 hari sekali. Ya, jika pada hari ini mereka berenang bersama-sama, mereka akan berenang bersama lagi pada titik-titik hari lagi. Nah, untuk jenis soal seperti ini, ya kita lakukan menghitung KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ya, seminggu adalah 7 hari. Jadi KPK dari 7, 4 dan 6, ya. Sini Ibu akan jelaskan KPK dari 7, 4 dan 6. 7 adalah 7 dikali 1, 4 adalah 2 dikali 2, 6 adalah 2 dikali 3. Jadi 7 sama dengan 7, 4 sama dengan 2 pangkat 2, 6 adalah 2 dikali 3. Nah, ingat bahwa KPK itu adalah, ini kan 3 angka ya, berarti mencari angka yang sama dari ketiga angka ini. Ya, angka yang sama itu pangkatnya harus yang paling besar dan dikali dengan angka-angka yang tidak sama. Ya. Nah, di sini angka yang sama adalah 2 pangkat 2 dengan 2. Nah, kita akan mengambil pangkat yang paling besar, yaitu 2 pangkat 2 dikali angka yang tidak sama, yang tidak ada di ketiga ini adalah angka 3 dan angka 7. Jadi KPK-nya adalah 4 kali 21 sama dengan 84 hari. Ya, jika pada hari ini mereka berenang bersama-sama, mereka akan berenang bersama lagi pada 84 hari lagi. Baik. Nomor 19. Iwan memetik 27 mangga dan 21 manggis. Kemudian ia membagi dalam kantong plastik dengan jumlah bagian yang sama. Banyak kantong plastik yang diperlukan, paling sedikit adalah titik-titik buah. Nah, untuk jenis soal seperti ini, ya soal yang dibagi-bagi, dimasuk-masukkan, itu namanya menggunakan FPB. Jadi kita akan mencari FPB dari 27 dan 21. Ya. 27 adalah 3 kali 9, 9 adalah 3 kali 3. 21 adalah 3 dikali 7. Jadi kita tulis 27 itu adalah 3 pangkat 3, 21 adalah 3 dikali 7. Diingat bahwa FPB itu adalah mencari angka yang sama dari kedua bilangan 27 dan 21. Ya, angka yang sama adalah 3 pangkat 3 dan 3. Ya, hanya mencari angka yang sama saja, tidak dikalikan dengan bilangan yang tidak sama. Tapi pangkatnya yang paling kecil, ya. Ini yang kita ambil adalah 3 pangkat 1, ya. Jadi banyak kantong plastik yang diperlukan, paling sedikit adalah 3 buah. Ya. Nomor 20. Nisa membagi 12 buku, 8 pensil dan 6 penghapus kepada teman-temannya. Setiap teman Nisa akan menerima bagian yang sama. Setiap teman Nisa akan menerima berapa buku, pensil, dan penghapus. Ya, untuk jenis soal seperti ini, kita menghitung menggunakan FPB. Ya. Jadi FPB dari 12, 8, dan 6. 12 karena dia genap, berarti 2 dikali 6. 6 itu genap, berarti 2 dikali 3. Ya. 8 bilangan genap, berarti 2 dikali 4. 4 itu genap, berarti 2 dikali 2. 6 itu genap, berarti 2 dikali 3, ya. Atau boleh juga 6 dibagi 2 hasilnya 3, boleh seperti itu, ya. Jadi 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. 8 adalah 2 pangkat 3. 6 adalah 2 dikali 3. Jadi di sini angka yang sama adalah 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2. FPB sendiri adalah mencari bilangan yang sama, pangkatnya paling kecil. Jadi kita menemukan hasilnya adalah 2. Nah, untuk berapa banyak buku,
tadi itu buku ada 12 buah ya. Kita bagi dengan FPB. Jadi setiap temannya akan menerima 6 buku. Untuk pensil jumlahnya 8. 8 dibagi FPB, 8 bagi 2 hasilnya 4. Penghapus ada 6 ya. Dibagi dengan FPB, 6 bagi 2 adalah 3. Jadi setiap teman Nisa akan menerima 6 buah buku, 4 pensil, dan 3 penghapus ya. Nah, kita akan mengerjakan bagian B. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. Ya. Bentuk sederhana dari pecahan 24/36 adalah, nah bilangan ini 24 dan 36 sama-sama kita bagi dengan bilangan yang terbesar, yaitu bagi 12 ya, supaya hasilnya paling sederhana. 24 dibagi 12 hasilnya 2, 36 dibagi 12 hasilnya 3 ya, jadi inilah bentuk sederhananya adalah 2/3 ya. Untuk nomor 2, pecahan campuran dari bentuk 7/5 adalah ya. Ini adalah pecahan biasa, tetapi pembilangnya itu lebih besar dari penyebut atau pecahan tidak murni. Nah, ini harus dibagi ya. 7 dibagi 5. Kita menggunakan kerangka. Ya, 7 bagi 5 hasilnya 1. 1 kali 5 hasilnya 5. Kita kurangkan. 7 dikurang 5 hasilnya 2. Ini sisa ya. Jadi jawabnya adalah 1. Sisanya menjadi pembilang, yang dibagi menjadi penyebut. Jadi 1, 2/5. Ya, nomor 3. Bilangan pecahan 15/4 jika dituliskan dalam bentuk desimal adalah 15/4 ya. Jadi maksudnya per itu adalah bagi ya, 15 dibagi 4. Ya, kita lakukan. 15 dibagi 4 hasilnya 3. 3 dikali 4 hasilnya 12. Kita kurangkan. 5 kurang 2 hasilnya 3 ya. 3 ini tidak bisa dibagi 4, jadi di sini diberi tanda koma di atas ya. Lalu di angka 3 ini dikasih angka 0, jadi dia menjadi 30. 30 dibagi 4 hasilnya 7. 7 kali 4 hasilnya 28. Kita kurangkan ya, 30 dikurang 28 hasilnya 2 ya. 2 pun tidak bisa dibagi 4, jadi karena sini sudah diberi koma, maka ya, setelah angka 2 kita tambahkan angka 0 menjadi 20. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 kali 4 hasilnya 20. Lalu kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Jadi bentuk desimalnya adalah 3,75. Ya, nomor 4. Bentuk pecahan biasa dari pecahan desimal 0,75 adalah ya 0,75. Kita membacanya adalah 75/100 ya. Nah, kita akan membagi dengan bilangan yang paling besar, yaitu sama-sama dibagi 25. Sehingga hasilnya menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. 75 dibagi 25 hasilnya 3. 100 dibagi 25 hasilnya 4 ya. Kemudian nomor 5. Ya, bentuk persen dari pecahan 1,45 adalah ya. Kita membacanya 145/100. Nah, bentuk per 100 adalah bentuk persen. Jadi hasilnya adalah 145% ya. Nomor 6. Lisa memotong kue hingga tersisa 25%-nya saja. Bentuk pecahan biasa dari potongan kue yang terambil adalah, nah, jadi bentuk persen yang paling besar itu adalah 100% ya. Kita kurangkan dengan 25% ya, itu adalah yang bagian kue yang terambil ya. Jadi
karena 25% itu sisanya kan ya. Jadi yang terambil 100% dikurang 25% sama dengan 75%. Ya, 75% adalah 75 per 100. Sama-sama dibagi 25, hasilnya menjadi 3 per 4 bagian ya. Inilah bagian kue yang terambil ya. Nah, 25% sendiri adalah 1 per 4. Jadi 1 bagian dikurang 1/4 atau 4 per 4 dikurang 1 per 4, hasilnya adalah 3 per 4 bagian. Baik, nomor 7. Taksiran dari operasi pecahan 6 2 per 7 ditambah 1 1 per 3 adalah ya, 6 2 per 7 itu artinya 6 ditambah 2 per 7. Yang kita taksir adalah 2 per 7 ya. Ini satu garis bilangan, kita bagi menjadi 7 bilangan, 7 ini ya, garis ya. Ya, ini adalah 0, 1 per 7, 2 per 7, 3 per 7, 4 per 7, 5 per 7, 6 per 7, 7 per 7, atau nama lainnya adalah 1 ya. 7 bagi 7 adalah 1. Ya, di sini 2 per 7 itu lebih mendekati ke angka 0 ya. Jadi penaksirannya 2 per 7 itu 0 ya. Sehingga 6 ditambah 0 ya. Nanti jadinya 6 ditambah 0 sama dengan 6 ya. Kemudian 1 per 3 adalah 1 ditambah 1/3. Taksiran 1/3 adalah 0 ya. Ini pembuktiannya, satu garis bilangan kita bagi menjadi 3 bagian ya. 1 per 3, 2 per 3, 3 per 3, atau nama lainnya adalah 1 ya. Nah, di sini 1 per 3 itu mendekati ke 0 ya, sehingga 6 2 per 7 ditambah 1 1 per 3 ya, berarti 6 ditambah 0 hasilnya 6 ya. Ditambah 1 ditambah 0 hasilnya 1. Jadi taksirannya adalah 7 ya, seperti itu. Kemudian nomor 8. Taksiran terbaik dari 8 6 per 7 dikali 2,8 adalah ya, di sini 8 6 per 7 ya. Kita taksir ya. Nanti 8 itu adalah 8 6 per 7 adalah 8 ditambah 6 per 7 ya. Dia 6 per 7 sendiri kita taksir dulu. Ini satu bilangan kita bagi menjadi 7 ya. 0, 1 per 7, 2 per 7, 3 per 7, 4 per 7, 5 per 7, 6 per 7, 7 per 7 atau sama dengan 1. 6 per 7 sendiri di sini dia lebih mendekati ke angka 1. Jadi 8 tambah 6 per 7 maksudnya 8 ditambah 1. Jadi taksirannya adalah 9 ya. Terus 2,8. Ya, angka 8 ini lebih besar dari angka 5 sehingga menaikkan angka 2 1 angka ke atas menjadi angka 3 ya. Jadi 8 6 per 7 dikali 2,8. Taksiran terbaiknya adalah 9 dikali 3 sama dengan 27. Ya, nomor 9. KPK dari 26 dan 52 adalah ya. Nah, ini 26 ya adalah kita bagi 2 ya karena dia genap. Hasilnya adalah 13. 52 juga genap, kita bagi 2 terlebih dahulu, hasilnya 26. 26 genap, kita bagi 2, hasilnya 13. Jadi 26 itu adalah 2 kali 13. 52 adalah 2 pangkat 2 dikali 13, 13 ya. Ya. Nah, ingat bahwa KPK itu adalah mencari bilangan yang sama ya. Pangkatnya paling besar ya. Di sini 2 dan 2 pangkat 2. Kita ambil 2 pangkat 2 ya. Maaf, di sini 2 pangkat 2 dikali 13 ya, ini sama ya, 13 dan 13. Jadi KPK-nya seperti ini. Kalau ini tidak dikali 3 tapi 2 pangkat 2 dikali 13.
pangkat 2 adalah 4 ya, dikali 13 sama dengan 3 kali 4 itu 12, simpan 1 kali 4 tambah 1 adalah 52 ya, itu jawabannya ya. Kemudian nomor 10, FPB dari 105 dan 343 adalah ya, FPB dari 105 dan 343. 105 itu ganjil ya, tidak bisa dibagi 2, jadi dia dibagi bilangan prima yang kedua yaitu angka 3 ya. Hasilnya 35. 35 itu ganjil, dia bisa dibagi 5, hasilnya 7. 343 ya. 343 itu ganjil, dia hanya bisa dibagi 7, hasilnya 49. 49 itu ganjil, dia adalah bisa dibagi 7, hasilnya 7. Nah, 105 adalah 3 kali 5 kali 7. 343 adalah 7 pangkat 3 ya. FPB adalah mencari bilangan yang sama dari kedua bilangan ini, tapi pangkatnya paling kecil dan tidak dikali bilangan yang tidak sama. Di sini tidak ada ya 3 kali 5 ya. Jadi FPB-nya adalah 7 ya. Ya, demikian ulasan mengenai bab 1 dan 2 ya. Ini adalah review pelajaran ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan selama 2 minggu ini kalian paham ya. Kalian bisa mengingat kembali cara-cara pengerjaan pelajaran bab 1 dan bab 2 ya. Demikian Ibu akhiri materi kita hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.